Halo semuanya. Uh, Perkenalkan, nama saya Cakwe. Maaf kalau streamnya agak telat 2 menit, ya nggak apa-apa lah ya. Jadi, halo Cakwe, halo juga, halo semuanya. Hari ini ada acara namanya Mercon 2021. Mercon itu singkatan dari Merch Online. Ya, merchandise online. Merchandise Online Convention. Ya, benar sekali. Terus hari ini aku kebagian jadwal untuk live stream sebagai guest artist. Jadi ini apa? Hari ini aku akan ngejelasin. Yes, hari ini aku akan presentasi. Ya. Hari ini aku akan menjelaskan gimana caranya bikin tile pattern yang aku pakai di album coverku kali ini. Jadi, ini kalau kalian lihat di belakang gambar ini kan, ada apa? Kayak rintik air, ada rintik air gitu. Ya, jadi rintik airnya ini kalau kalian perhatiin itu sebuah pattern. Nah, patternnya ini juga aku include dalam digital download aku. Jadi semisal kalian beli lagu aku, kalian juga dapat ini. Kalian juga dapat phone wallpaper background untuk handphone sama komputer kalian gitu. Jadi ini kalau kalian bisa lihat kan, patternnya tuh mengulang-ulang terus. Aku cuma perlu gambar sekali, terus dari programnya tuh mereka ngulang sendiri. Jadi aku nggak usah copas sendiri gitu. Nah, ini juga sama. Ini aku cuma perlu gambar sekali. Terus nanti dari Clip Studio Paint-nya, dia yang ngulang gitu. Programnya yang ngulangin buat aku gitu. Keren kan? Penasaran nggak? Penasaran cara bikin begini? Ini gampang banget loh bikinnya. Aku ajarin ya. Jadi pertama-tama, bagi yang mau ngikutin di komputernya masing-masing atau di program gambar kesukaan kalian masing-masing, tapi ini aku pakai Clip Studio Paint ya. Pertama-tama, kalian bikin kanvas kalau bisa kotak-kotak gitu, kotak. Kalau nggak kotak juga nggak apa-apa sih. Misalnya mau agak panjang juga boleh. Tapi untuk contoh kali ini aku bikinnya kotak ya, kotak. Untuk contoh kali ini aku pakai kanvas berukuran 1000 x 1000. Biar gambarnya nggak terlalu pixel banget gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kalian mau bikin apa? Gambarnya agak gedean atau agak kecilan juga nggak masalah sih sebenarnya. Jadi pertama-tama aku kasih contoh ya. Sebenarnya gampangnya gini aja nih. Semisal aku bikin gambar kayak gini gitu ya. Ini kalau kita bikin jadi pattern, ini aku Ini aku bikin file satu lagi untuk memberi contoh. Ini nanti patternnya bakal jadi seperti apa gitu ya. Ini di save dulu di mana ya? Desktop. Aduh, desktopnya banyak file aneh-aneh, gawat. Jangan lihat itu folder rahasia. Contoh pattern. Kita kasih nama filenya contoh pattern gitu aja ya. Nah, salah satu fitur yang paling aku suka di Clip Studio Paint ini, kalian bisa ada preview contoh patternnya itu nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi, misalnya kalian bikin kanvas baru, udah itu pencet file, import, create file object. Terus pilih file yang tadi, contoh pattern, ya kan? Contoh pattern. Nah, ketika kalian bikin contoh pattern ini di bagian option, di bagian tool property, akan ada opsi untuk tiling. Ketika kalian pencet tilingnya, gambarnya itu bakal keripit begitu. Seperti ini. Wow, canggih ya. Canggih kan? Jadi intinya dengan fungsi ini di Clip Studio Paint, maka kalian bisa menggambar sesuatu hanya sekali aja, terus jadi.
Keren nggak tuh? Keren banget kalau menurutku. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi punyaku contohnya ya. Ini kok kalian tanya, kok yang ini bisa begini sih kak? Kok yang ini bisa begini? Apa ini kan kelihatannya kayak di sini ada space-nya gitu ya, bolong-bolongnya gitu loh. Gak enak dilihat ya. Atau mungkin bukan daripada gak enak dilihat, kok kayaknya ada sesuatu yang janggal, kurang gitu loh. Kayaknya kurang, ada yang kurang. Meanwhile yang ini kan penuh banget gitu patternnya ya nggak? Ada gambar anjingnya, ada gambar kura-kura, kodok, ya ampun. Terus ada gambar teru-teru bozu, ada gambar payung, ada gini, apa ini? Aku lupa ini yang dari Animal Crossing yang muncul kalau lagi hujan itu loh. Geroid, Lloyd. Terus ini ada burung, ada maskot dari channel aku gitu kan. Ini gimana cara bikinnya kak? Kok bisa penuh begini gitu. Nah, jadi ada sedikit trik nih yang harus diingat ketika mau bikin pattern tiling gitu. Pattern tiling yang simple dan bagus, penuh gitu, nggak ada kosong-kosongnya gitu kan. Kalau seandainya kalian cuma gambar begini doang, semisal, aduh mungkin yang kosong di sini gitu kan, kita isi deh kosongannya gitu. Semisal seperti ini. Ketika di save, bentuknya kotak-kotak gitu ya. Tetap ada sesuatu yang kosong gitu di antara sini gitu. Nah, ada triknya. Nah, sini aku ajarin triknya yuk. Ini geser dulu sini. Jadi daripada kalian kayak begini gambarnya, trik aku adalah pertama-tama misalnya kalian tentuin dulu satu objek yang mau jadi fokusnya gitu. Semisal ini kan udah mau deket tahun baru gitu ya. Semisal kalian gambar kembang api. Ini juga temanya lagi mercon kan. Nah, kalian gambar kembang api di tengah-tengah gitu ya. Nah, terus sekarang ada triknya, yaitu kalian ke view. Ini di Clip Studio Paint ada menu view ya, di sebelah, di antara select dan filter. Ini kan ada file, edit, story, animation, layer, select, view. Nah, kalian pilih view. Setelah kalian pilih view, di bawah itu ada tulisannya yang namanya grid. Nah, grid ini fungsinya itu kayak itu loh, kalau kalian di sekolah-sekolah belajar matematik ada graph paper gitu kan. Jadi, kalian pencet grid. Ketika kalian pencet grid, akan muncul garis seperti ini di kanvas kalian. Dan nggak apa-apa, garis ini sifatnya nggak permanen. Ketika misalnya kalian nanti ekspor gambarnya, garisnya bisa dimatiin lagi. Cara matiinnya kalau kalian save picture ini sebagai JPEG atau PNG gitu, ini garisnya nggak bakal keluar. Garisnya itu cuma terlihat di kanvas sekarang gitu. Nah, sekarang dari grid, kalian pilih grid ruler bar atau yang settingsnya. Di bagian bawah grid ada ruler bar, di bawahnya lagi ada grid / ruler bar settings. Ketika kalian pilih ruler bar settings ini, kalian bisa pilih optionnya gitu. Kalian bisa ubah gridnya gitu. Jadi, aku sih suka bikin dari center gitu ya, biar gambarnya seimbang gitu. Jadi pilihan center ini, udah itu di bagian setting of grid-nya, biar nggak terlalu pusing. Ini aku biasanya suka ganti number of division-nya jadi 1. Jadi satu aja. Biasanya 4. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini. Lebih gampang dilihat kan ya. Nah, untuk yang setting of grid kali ini aku juga pengen bikin setting of grid-nya jadi anggaplah 200 pixel. Artinya ini apa? Dia bakal ngebagiin grid-nya itu masing-masing satu kotak ini 100 pixel gitu. Kalau tadi kan kalau kurang ngerti atau kurang jelas kalau perlu penjelasan lebih lanjut lagi boleh nanya ya. Nah, sekarang hal penting nomor 3. Nggak tahu nomor berapa sejujurnya. Filter. Udah itu kalian pilih snap to grid. Filter lagi, view, ya ampun. View, udah itu kalian pilih snap to grid. Alasan kenapa kalian pilih snap to grid itu, ini contoh sesuatu yang tidak ke snap ke grid ya. Gambarnya bisa gimana-gimana gitu. Selection juga terpengaruhi oleh grid.
Nah, sekarang kalau seandainya kalian snap to grid, yang terjadi adalah dia bakal snap ke grid yang tadi kita udah bikin. Wow, rapi gitu ya. Begini. Nah, karena kita pakai snap to grid, jadinya ketika nanti kita select gambar kembang apinya ini, dia juga bakal rapi. Nah, sekarang kita mau ngebagi gambar kembang api ini jadi 4 bagian. Jadi ada bagian kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Terus, nah ini bagiannya mungkin harusnya tadi gimana ya? Baiknya gimana ya? Oke. Aku tahu. Saya tahu. Ini aku bikin ini deh buletan di tengah sini ya. Biar gampang diikutinnya gitu. Hey. Nah, sekarang kan kembang apinya udah dibagi jadi 4 bagian. Nah, sekarang tinggal kita geser-geser. Yang ini kita geser ke ujung sini. Jadi gini urutannya. Kiri yang bagian kiri atas ke kanan bawah. Kanan atas ke kiri bawah. Dan ini juga yang kanan bawah ke kiri atas. Terus kiri bawah ke kanan atas. Pusing? Sudah mulai pusing? Maaf kalau memusingkan. Nanti kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut lagi, boleh silakan kontak saya di Discord atau di Twitch juga boleh. Nah, ini kan sekarang udah begini. Kalian sekarang lihat keajaiban yang akan terjadi sekarang. 1, 2, 3. Yeah! Sekarang gambarnya tuh jadinya padahal gambarnya kelihatannya terpotong seperti ini. Tapi ketika dibikin jadi pattern, dia bakal langsung jadi satu kesatuan. bakal jadi apa ini namanya? Nyambung. Iya, nyambung. Gambar 2. Benar. Jadi, ini tinggal digabung aja. Terus sisanya ya kalian tinggal gambar-gambar lagi sisanya. Kita gambar Mary deh, kita gambar Mary. Mary biasanya ada telinganya. Mary. Karena ini lagi mercon kan. Nah, kita gambar Mary. Nah, nanti Mary-nya ini tuh keluar. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ya, baik. Ya aku digambar iya. Apalagi ya kita tambah. Nah, ini juga berlaku lagi seperti yang tadi. Semisal kita mau gambar Mary-nya di mana ya? Gambar Mary-nya juga bisa kita potong. Mary-nya kita potong. Kita sembelih Mary. Maaf Mary, kita potong kamu jadi 2. Nah, ini Mary-nya bisa kita taruh di sini. Nah, ingat ini gambarnya nanti kan nyambung ya. Disambungin oleh Clip Studio Paint-nya. Jadi, ini Mary-nya kita geser ke sini. Tada! Mary-nya sekarang di bawahnya duarnya gitu. Nah, sisanya mengikuti prinsip yang sama. Kalian pokoknya bisa memotong sesuatu, udah itu nanti ditaruh di pinggirnya gitu. Nanti akan secara otomatis tersambung oleh Clip Studio Paint-nya gitu. Semisal kalian gambar apa lagi ya? Aduh, kasih aku sugesti dong yang ada di chat room-nya Mercon. Misalnya hati gitu ya. Hati udah. Apa ya? Daripada hati lebih kayak apel jadinya. Ayo, yang di Mercon. Bunga. Oke, bunga. Daripada apel yang kayak pantat ini, kita gambar bunga aja.
bunga. Asik. Indomie. Duarkun, kamu lapar ya Duarkun? Makan. Nah, semisal kita punya bunga-bunganya kegedean lah ya. Ini nih bunganya, kita mau taruh bunganya kurang lebih. Kita mau taruh bunganya di mana ya? Mungkin di sebelahnya inilah ya, di sebelah kembang api ini, di antara gap ini, di antara gap itu apa ya? Aduh, lupa. Ini apa? Di antara space ini gitu. Misalnya kita mau taruh bunganya di antara sini gitu ya. Kita mau taruh bunga di antara sini. Nah, jadi kita potong bunganya. Kita potong mungkin bunganya begini kali ya. Ingat snap to grid biar rapi. Nah, atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau masih pertama kali pasti bingung, tapi nanti kalau kalian udah terbiasa ini gampang banget bikinnya. Bikin tile pattern begini, gampang. Selain buat bikin tile pattern, ini juga cocok buat bikin apa ya? Tile pattern sih. Buat bikin, selain buat jadi, ini kan bisa dicetak kain, bisa jadi apa ya? Background gitu-gitu. Oke, 1, 2, 3, kita save. Tada! Wow, jadi ada bunganya. Sela-sela jarak, iya. Ya udah, fine. Aku gambar Indomie deh. Ya udah, suka-sukanya Duarkun. Yuk kita gambar Indomie. Nah, ini juga nggak ada sebanyak space lagi untuk gambar macam-macam lainnya. Jadi kita gambar Indomie aja. Iya, bisa bikin batik digital, benar sekali. Atau batik model baru gitu kan. Ini kita gambar Indomie nih. Lihat tuh Duarkun. Betapa aku catering to your taste. Aku nih gambarin bela-belain gambarin Indomie buat Duarkun. Nah. Tada. Dah jadi. Nah, nanti tinggal nanti. Nah, tuh. Jadi nanti tinggal kalian tambah lagi lah Aduh, apa sih namanya? Mati lah gua. Misalnya tinggal nambahin dekorasi-dekorasi lainnya biar lebih penuh lagi gitu ya. Kayaknya ini juga kembang apinya kurang wow gitu lah. Oke, kita bikin kembang apinya lebih wow lagi. Wow, lebih wow lagi guys. Nah, terus aku juga suka tuh nambahin ini kayak titik-titik gini kan. Kayaknya menurutku titik-titik ini tuh salah satu hal yang underrated gitu lah. Kayaknya cuma titik doang tapi menambah detail gitu ya. Nah, nama titik-titik. Nah, bagus kan nama titik-titik. Terus ini kuah Indominya splashing gitu. Terus aku juga suka karena aku VTuber. VTuber yang temanya bintang gitu lah ya anggapnya. Jadi aku suka nambahin sparkle gini. Iya. Kita tambahin sparkle-nya. Nah, tada, tuh bagus kan? Tapi kalian mikir lagi, kayaknya ada yang kurang nih. Apa ya gitu, tapi nggak kepikiran. Nah, aku punya saran. Kalau seandainya kalian bikin pattern, ada baiknya kalau patternnya itu sedikit dimiringin, sekitar 15 derajat atau 30 lah gitu. Jadi, tadi misalnya ini kan di sini. Ini patternnya itu kan lurus ya. Yang aku suka lakukan itu aku rotasiin di bagian tool property itu kalian ada yang namanya rotation angle. Rotation angle-nya semisal kalian bikin jadi 15 atau 30 akan terlihat lebih natural tilingnya. Nah, kayak agak miring dikit gitu ya. Terus kalau bisa jangan terlalu kecil juga karena mata manusia itu sangat jeli dalam melihat pattern, dalam melihat suatu pattern itu bahasa Indonesianya apa ya? Dalam melihat suatu pattern apa bahasa Indonesia? Motif, ya ampun, makasih banget pejuang rupiah nagih Fry. Aduh, ya ampun. Ya, jadi dalam melihat motif tuh mata manusia tuh lumayan jeli. Jadi kalau kita agak miringin sedikit gitu,
lebih gak kerasa gitu. Ini ngulang-ngulang gitu ya. Tapi bagi mata yang jeli tetap kelihatan sih. Nah, makanya kalau kalian lihat di file aku yang untuk ini tuh anjingnya miring kan? Anjingnya miring. Sengaja dimiringin biar kelihatannya lebih bagus gitu. Ada juga contoh-contoh lainnya yang bisa kalian lihat online. Biasanya mereka suka bikinnya agak miring gitu, biar lebih natural gitu di mata. Dan ini juga aku miring sih karena aku sengaja miringin patternnya karena kan bentuknya bentuk hujan gitu. Hujan kan biasanya kalau ketiup angin miring gitu. Nah, kalau ini aku juga sekalian kasih lihat pattern hujan yang aku bikin. Tada! Kayak gini nih aku bikinnya. Jadi ini bisa dilihat kan bagian ini air jatuhnya itu bagian buletannya aku geser ke samping sini. Jadi dia bisa tiling, bisa mengulang gitu. Terus ini juga droplet air apa sih? Tetesan air yang warna biru tua ini di atas nyambungnya ke yang bawah gitu kan. Jadi ketika di tiling kelihatannya seperti ini gitu. Ini aku ubah jadi warna putih semuanya by the way. Gimana? Bagus kan? Nah, yang ini juga sama, yang ada gambar doginya. Tada! Doginya miring, lucu kan doginya miring. Menurutku dengan adanya kemiringan motifnya itu terlihat lebih natural gitu. Cakep, terima kasih. Nah, jadi kalian semua sekarang sudah kurang lebih tahu kan caranya bikin motif-motif lainnya gitu. Motif-motif ini menurutku sih sangat berguna. Contohnya, aku sering bikin motif buat misalnya jadi background untuk video, atau misalnya background buat stream ya, itu juga. Aku juga pernah bikin background untuk itu UI-nya game VM gitu. Jadi kalau kadang di menu-menu VM kan suka ada pilihan save, load gitu-gitu kan. Nah, itu backgroundnya nanti ada tilingnya gitu, jadi bagus, nggak terlalu solid, nggak terlalu bosan gitu kan. Wih, ada patternnya, wih, ada motifnya, keren gitu kan. Gampang bikinnya dan hasilnya bagus gitu, kelihatan extra effortnya gitu. Lebih ada dinamiknya ya. Iya, dengan ada miringnya. Kemiringan itu menambah dinamis gitu. Apalagi kalau ilustrasinya itu bersifat lebih jenaka gitu. Ini kan niatnya bikinnya supaya lucu gitu kan. Jadi kayaknya kalau miring tuh lebih lucu. Kayak misalnya ini juga kan cover artnya kan larinya miring gitu. Meskipun posenya pose kayak giroidnya di sini itu, tapi tapi posisinya agak miring komposisinya. Tapi ini sudah tidak mencakup subjek hari ini, yaitu subjek hari ini kan cuma soal bikin tiling. Mungkin kalau kalian suatu hari pengen nanya-nanya soal ilustrasi atau komposisi dan lainnya, boleh mampir ke tempat saya. Promosi. Seperti yang mungkin kalian sudah tahu, hari ini saya selain stream di Mercon, juga saya stream ini di Twitch saya itu yaitu twitch.tv/cakwe. Jadi kalau kalian penasaran Kak Cakwe ini gimana caranya, mau nanya gitu kan ya, aku selalu ada di twitch.tv/cakwe. Wih. Oke deh, sampai ketemu nanti ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh di channel Cakwe juga, itu di Mercon D6. Saya ada di booth D6. Tim 2 akun dong, asik. Oke deh, bye-bye.